Aduh dok, aduh pergi banget. Aduh dok. Iya. Pagi dok, pagi dok. Selamat pagi Pak. Namanya siapa Pak? Nama aku Ruswan dok. Ruswan. Umurnya berapa? Umur aku 25 tahun. Oke. Keluhannya apa Pak? Jadi gini dok, belakangan ini, aduh sakit banget nih di perut aku nih. Di sebelah mana? Sebelah sini dok. Oke. Udah berapa lama tuh Pak? Udah sebulan belakangan ini sih dok. Sebulan belakangan ini. Iya. Rasanya seperti apa? Rasanya tuh kalau habis makan ya apalagi ya, rasanya udah cepat kenyang gitu kan. Terus sering mual juga, bahkan muntah juga dok kadang-kadang Muntah dok. juga kadang-kadang. Iya. Biasanya makannya seperti apa? Karena aku sibuk kerja ya dok ya, kadang suka lupa makan juga gitu. Oke. Kemudian kalau misalnya lagi sakit perut gini, BAB-nya seperti apa? BAB-nya sih lancar-lancar aja sih dok. Lancar, biasa aja. Biasa Jadi aja. keluhan utamanya itu ada di ulu hatinya. Iya di sebelah sini dok. Gitu ya. Suka makan yang aneh-aneh nggak? Aneh-aneh sih, ya kadang-kadang makan Misalnya pedes nih, sih. Makan pedes. Iya. Terus Pedes, terus ngopi sih dok. ngopi juga. Iya. Oke, ngopi berapa kali sehari? Waduh, itu bisa 3 kali kayak dok sehari. Udah kayak makan sih. Oke, nah kalau saya lihat sih gangguan yang Bapak alami saat ini nih, sepertinya Bapak menderita sakit MAH. Sakit MAH itu di kedokteran disebutnya sindrom dispepsia. Gejalanya seperti itu tadi yang udah Bapak sebutin, ada rasa sakit gitu ya di ulu hati gitu ya. Di ulu hati itu seperti tadi yang Bapak Ruswan udah tunjukin tuh, seperti itu. Kemudian selain itu suka, misalnya nih udah lapar gitu ya, kan nggak makan pagi tadi ya, nggak Betul, sempet nggak gitu ya. sempet, iya. Jam-jam 10 lapar, begitu masukin satu suap langsung kenyang Iya, gitu ya. betul. Itu tanda-tandanya Bapak udah ke arah sakit MAH tuh gitu. Kalau kita sebutnya tuh sindrom dispepsia karena gejalanya biasanya lebih dari satu gitu ya. Tadi sakit di ulu hati, kemudian ada mual, kadang-kadang sampai muntah juga. Betul, dok. Seperti itu. Apalagi tadi ada faktor yang pemicu. Tadi telat makan, suka ngopi gitu ya. Nah, seperti itu tuh. Jadinya komplit deh, bisa sakit MAH jadinya. Seperti itu Pak Ruswan. Oke. By the way, aku nanya sih dok, sakit MAH sama asam lambung tuh sama nggak sih dok? Oke, jadi lambung kita itu di dalamnya itu ada asam lambung. Asam lambung itu namanya asam ya kan, pH-nya itu sekitar 3 sampai 5, itu yang normal gitu ya. Karena asam lambung ini sendiri berguna tuh untuk mencernakan makanan gitu ya, membunuh kuman yang mungkin bisa masuk bersama makanan gitu ya. Jadi asam lambung itu memang dibutuhkan tuh di lambung gitu ya. Itu yang namanya asam lambung gitu. Nah, sakit MAH itu apa? Sakit MAH terjadi kalau asamnya itu berlebihan gitu. Asamnya ini bisa jadi berlebihan kalau tadi tuh Pak Ruswan telat makan yang asem-asem, makan yang pedes-pedes, minum kopi gitu ya, asamnya meningkat gitu ya. Jadinya disebut sakit MAH. Jadi beda ya asam lambung sama sakit MAH seperti itu. Dok, kata orang nih dok, benar nggak sih kalau minum air lemon tuh bisa nyebabin sakit MAH? Ya, jadi gini, kalau lemon itu kan sejenis asam ya. Jadi mungkin Pak Ruswan juga suka minum tuh infus water ya, yang Betul. ada lemonnya Iya. gitu ya. Dari penelitian sebenarnya lemon itu bukan menyembuhkan sakit MAH, banyak yang salah persepsi juga. Tapi dari kadarnya aja udah jelas asam ya. Justru memang harus hati-hati gitu ya, apalagi kalau sudah menderita sakit MAH. Mungkin untuk imun ya dia bagus gitu ya, tapi kalau udah menderita sakit MAH sebaiknya harus hati-hati gitu ya. Sebaiknya dihindari dulu tuh yang asam-asam. Seperti itu. Terus gini dok, kan kebetulan aku anak kos ya dok ya. Apalagi kalau akhir bulan dok, sering banget makannya cuma mie instan gitu, mie goreng kan. Mau nanya nih dok, kalau misalnya aku kan sukanya masak mie instan tuh cuma setengah mateng dok. Itu boleh nggak sih dok, masak mie instan setengah mateng gitu? Ya, oke. Jadi untuk mie instan sebenarnya nggak ada yang salah juga ya dengan mie instan, boleh aja. Tapi kalau udah ada sakit MAH, sebaiknya harus hati-hati tuh. Nggak usah setengah mateng, udah matang pun tetap kurang baik ya kalau udah ada sakit MAH-nya. Karena ada bahan-bahan tertentu di mie instan itu yang ternyata menyebabkan sakit MAH dan asam lambung jadi naik dan timbul gejala sakit MAH tersebut gitu. Jadi jangankan setengah matang pun dia bisa memicu sakit MAH. Jadi kalau bisa kurangin dulu lah gitu ya untuk mengkonsumsi mie instannya. Seperti itu. Thank you for watching. Jangan lupa teman-teman untuk klik tombol like, kemudian komen, dan juga subscribe channel ini ya. Jangan lupa juga tekan tombol lonceng di bawah ya, biar kamu langsung dapat notifikasi update dari YouTube channel Kalbe Consumer Health. Oke, sampai jumpa di konten See selanjutnya. you, thank you, Bye-bye. bye-bye.